Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas sebagai leading sektor penyelenggaraan operasi SAR siap siaga mengemban tugas mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan melakukan benchmarking nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Selamat malam teman-teman. Malam. Kali ini kita jumpa lagi nih di Zoom meeting. Kita ada sedikit diskusi nih. Tapi apa kabar semuanya? Dalam keadaan sehat? Kabar baik, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kita boleh ya memulai acara diskusi ringan kita ini. Boleh. Jadi gini nih. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Walaupun kita sudah kenal ya, kita nanti kan mau berbagi nih sama kawan-kawan gitu kan. Boleh kita mulai dari Mbak yang paling cantik? Oh iya, saya Surinyate Barasa dari Kansar Palangkaraya. Terima kasih. Saya Benyamin dari kantor SAR Medan. Terima kasih. Oke, terima kasih semua teman-teman. Begitu juga dengan saya Andika Tampubolon, berasal dari Kansar Medan. Oke, mari kita mulai ya diskusi ringan. Jadi ini kemarin nih kita dapat berita dari Instagram bahwasanya di Jakarta ada gunung runtuh. Nah, sejumlah personel tim SAR langsung berangkat untuk melakukan pencarian dan pertolongan akibat gunung runtuh tersebut. Nah, diketahui kejadiannya di pukul 16.15 yang menimbulkan 2 korban jiwa. Nah, sehubungan dengan kegiatan kita malam ini, kita akan membahas nilai-nilai berakhlak dari kejadian tersebut, karena yang bertugas untuk mencari dan menolong kan tim Basarnas yang merupakan juga seorang ASN. Jadi kita bahas nih bagaimana nilai-nilai Basarnas, nilai-nilai berakhlak yang diterapkan tim Basarnas tersebut, begitu kira-kira. Jadi tanpa berlama-lama saya mau tanya nih sama Mbak dulu deh, sama Mbak Suri ini. Kira-kira dari banyaknya nilai-nilai Basarnas, nilai-nilai berakhlak seperti berorientasi pelayanan dulu deh. Kira-kira dari berorientasi pelayanan, apa yang bisa kita lihat sudah diterapkan belum di sini? Atau ada nggak yang harus kita tingkatkan lagi gitu kira-kira? Oh iya, putih Pak. Setelah saya membaca beritanya dan menganalisis, menurutku sih udah terpenuhi sih semua nilai berorientasi pelayanan dari berita ini. Terbukti bahwa langsung ditemukannya gitu 2 korban, ada 1 selamat. Dan setelah ditemukan langsung dievakuasi, dibawa ke rumah sakit gitu. Berarti memang kan respon time dari kantor ini cepat gitu, sehingga terpenuhinya menolong masyarakat gitu sih menurutku Budika. Pada tambahan dari Bang Fit. Saya rasa juga setuju ya dengan Mbak Surini ya. Benar sekali sih. Jadi di sini seperti nama instansi sendiri ya, pencari dan penolong, ya sudah pasti melayani masyarakat ya. Benar sekali. Dari segi kita bahas dari segi akuntabel nih, nilai-nilai Basarnas yang nilai-nilai berakhlak yang timbul dari tim Basarnas tersebut, bagaimana tanggapan dari Bang Benyamin? Oh iya, untuk nilai-nilai dasar ASN akuntabel dari berita ini dapat kita anggap ya, akuntabel itu kan dapat diartikan sebagai salah satu contoh bertanggung jawab pada saat pelaksanaan tugas. Misalnya dari hasil tersebut, di mana pada jam 20 malam juga sudah
membersihkan puing-puing di sekitar jalan dan korban sudah dievakuasi. Jadi untuk ini saya cukup setuju kalau akuntabel sudah terpenuhi, di mana Kansar juga sendiri atau Kepala Kantor Basarnas Jakarta langsung turun tangan. Demikian Bung Andika. Benar sekali. Jadi kelihatannya bahwasanya Basarnas bertanggung jawab atas segala kejadian yang terjadi akibat gedung tersebut ya. Mereka langsung menurunkan tim guna langsung mencari dan menolong korban-korbannya. Dari segi kompeten kira-kira bagaimana Mbak Surini? Oh iya, dari segi kompetennya juga pastinya sudah terpenuhi lah. Karena kan kalau tidak berkompeten, pertama mereka pasti selalu siaga ya di kantor. Dan begitu menerima berita, pastikan operator komunikasinya langsung input ke berita SAR, para tim rescuernya langsung udah sedia langsung bawakan peralatan SAR yang dibutuhkan. Dan secara singkatnya mereka meninggalkan tempat atau menyelesaikan operasi kan jam 20 malam itu karena setelah memastikan bahwa tidak ada lagi korban di tempat gitu sih. Jadi kan terbukti bahwa kualitas kerjanya sangat baik, kompeten gitu lah, berkomunikasi. Benar ya. Jadi tapi ada satu yang harus kita koreksi. Tidak dikoreksi sih. Ada satu yang harus kita selalu cermati bahwasanya kompeten ini tidak selalu begitu kan. Tidak selalu kita di setiap kejadian kita selalu berkompeten. Artinya bukan kita tidak berlatih gitu. Jadi adanya perlu peningkatan yang harus terus kita lakukan dari setiap kegiatan-kegiatan. Ada yang harus kita koreksi nanti, kekurangan-kekurangan yang pastinya pada saat kegiatan ada kekurangan, tidak ada yang 100% kan. Nah jadi dari situ kita nanti berkaca apa yang harus kita tingkatkan ya kan. Begitu kira-kira. Setuju nggak kira-kira dengan pendapat saya itu? Ya, setuju. Biasanya juga selesai operasi itu pasti dilakukan evaluasi Ya. untuk peningkatan mutu kualitas pelayanan, di mana nanti untuk kasus-kasus yang berbeda mungkin akan membutuhkan penanganan yang berbeda. Demikian Bung Andika. Betul sekali. Oke, jadi kalau dari segi harmonis bagaimana kira-kira Bang Benyamin? Kalau dibilang dari segi harmonis untuk suatu kegiatan, kalau memang tidak terjalin suasana tersebut, otomatis tidak akan bisa kerjasama. Jadi dengan terjadinya suatu harmonisasi antara masing-masing personil, terbukti untuk penemuan korban cukup cepat. Jadi menurut saya juga sudah terpenuhi. Demikian Bung Andika. Setuju dengan Bang Beni sih. Iya. Karena kalau memang tidak terpenuhi hal tersebut, untuk Ya. penanganan musibah sangat mustahil dilaksanakan. Iya, pasti korban juga ya gimana mau korban ditemukan kalau jasadnya tidak harmonis. Iya. Ya. Ya jadi benar nih sebenarnya sebelum kita melakukan tugas, pada saat melaksanakan tugas maupun setelah melaksanakan tugas, keadaan harus bisa kita pastikan dalam keadaan kondusif. Itu salah satu nilai-nilai dari harmonis ya. Bagaimana dengan loyal, Mbak Suryati? Iya, kita tahu sendiri ya ada poin loyal, ada 3 sih. Memegang teguh ideologi bangsa, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Dan terakhir menjaga nama baik sama ASN pimpinan instansi. Dari berita ini ya jelas Basarnas Jakarta tuh menerapkan sikap loyal karena mereka langsung cepat tanggap menangani kasus ini. Karena kalau kasus ini tidak langsung cepat ditangani, pastinya kan instansi Basarnas yang nantinya nama baiknya rusak. Tapi karena kasus ini ditangani dengan baik, karena 1 hari selesai, bukan 1 hari sih, hitungan jam gitu selesai, pastinya kan instansi Basarnas tetap harum di mata masyarakat Indonesia. Demikian sih Bung Dika.
ya sudah cukup komplit ya jawabannya ya. Benar sekali, saya setuju dengan itu. Bagaimana dengan adaptif, Bang Bunyamin? Kalau kita bahas mengenai adaptif, saya kira di kasus ini sudah menilai sudah terpenuhi. Mana kalau kita tahu sendiri peralatan kita juga di Basarnas untuk operasi SAR itu terus update ya. Jadi mudah-mudahan dengan update-nya peralatan kita juga tidak menimbulkan korban pada saat proses penolongan. Jadi dari berita ini sudah begitu cepat ditemukan, jadi sudah terpenuhi kalau menurut saya. Demikian Bung Andika. Iya benar sekali. Jadi mereka pastinya sudah menguasai medan ya. Pastinya Ya, dengan waktu respon time dan waktu pencarian yang sangat singkat, mereka pasti sudah menguasai ya keadaannya. Ya. Betul sekali. Ya betul. Begitu juga ya dengan kolaboratif kita bisa baca sendiri dari berita bahwasanya Basarnas tidak hanya bergerak sendiri, mereka juga Betul. bergerak bersama ambulans gawat darurat, organ, ada damkar, Polres, OFP, ya, Polsek, Johar Baru ikut ya. Iya, artinya Basarnas memang menerapkan nilai-nilai berakhlak ini di instansi mereka. Kelihatan dari rekan-rekan kita yang di sana ketika kejadian pada saat operasi bukan hanya tim Basarnas, semua hampir ya ada Tagana, Ya. ada BPS, Bahkan hampir semua ya datang ya. TSG Hanya juga untuk datang. kejadian Basarnas tersebut. Special Ya gimana? hampir lebih 10 kan? Besar. Iya betul. Jadi Jadi, bisa kita untuk hal ini- simpulkan bahwasannya bagaimana? Ya, untuk Bung Andika, jadi untuk Jadi begini, ini saya bisa kita simpulkan ya, Ya boleh Bung Andika. bisa kita simpulkannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya tim Basarnas yang melaksanakan tugas pada saat pencarian korban di gedung runtuh di daerah Pasar Gembong Lama, Kecamatan Johor Baru, Jakarta Pusat, melaksanakan nilai-nilai berakhlak pada saat kerja ya. Ya Kita benar. setuju ya dengan hal itu ya. Setuju Nah, sekali. cuman ada beberapa yang harus kita cermati dari ini, yang harus kita evaluasi juga. Ada juga yang harus kita evaluasi bahwasanya setelah nanti selesai kegiatan, kita harus menilai apa yang kurang masih dan itu harus kita perbaiki lagi. Seperti contohnya tadi respon time, ya kan? Salah satunya juga adaptif dan kolaboratif. Terkadang pada saat kejadian kita memang pengen menyelamatkan, tapi kita kan butuh bantuan dari kawan-kawan juga, dari ada BPBD, ada PPSU, ada ya dari Polres juga kan, begitu kira-kira. Nah itu memang harus kita selalu bangun agar terciptanya nilai-nilai berakhlak di Basarnas tersebut. Begitu kira-kira. Jadi ada lagi masukan dari Mbak Surini atau dari Bang Bunyamin sebelum kita tutup? Saya rasa sudah cukup ya, untuk dari masing-masing nilai tersebut sudah terpenuhi. Demikian Bung Andika. Kalau saya sih sedikit, bukan masukan sih, namun karena kan ini kita ambil dari akun sosial medianya Qatar Jakarta. Mungkin mana tahu nanti salah satu dari rekan kita Qatar Jakarta melihat video ini, dari sini mohon izin mengambil dokumennya sebagai bahan tugas laksa. Itu aja sih Bung Dika. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya buat rekan-rekan yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bergabung dalam diskusi ringan diskusi ini ya. Jadi sebelum kita tutup, saya berterima kasih dulu sama kawan-kawan. Mohon maaf bila ada kekurangan, salah kata ya. Saya akhiri dengan selamat malam. Selamat Terima malam. kasih, selamat malam, terima kasih kembali.